Hai teman-teman, kembali lagi sama saya Wardi di channel Talina Watches pastinya ya. Ngebahas tentang Bolt sama Seiko yang sudah ada di pasaran seperti ini, sama yang build ini. Nah, nanti kita bakalan ngebahas antara kedua jam ini ya teman-teman. Ini untuk pendapat saya pribadi, jangan terlalu dianggap benar ataupun salah, karena kita semua punya pendapat masing-masing. Dan kebetulan ini pendapat saya saja. Dan untuk masalah betul apa tidaknya, kita masing-masing menilai sendirilah ya teman-teman. Yang penting ini saya berbagi tentang pendapat saya saja. Terus pantengin, nanti kita bahas face to face tentang antara kedua jam ini, perbedaannya di mana, kelebihannya di mana, dan kekurangannya di mana. Nanti kita ulik sama-sama. Terus pantengin, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke? Oke teman-teman, di depan saya sudah ada kedua jam ini. Yang satu ini Seiko SRPD 79K1 untuk tipenya ya teman-teman. Teman-teman boleh pantengin. Untuk belakang dia menggunakan backcase gelas, tapi ini bahan gelasnya yang hardilek ya teman-teman. Ini belum safir, masih sesuai bawaannya Seiko, tetap berbahan hardilek kristal. Untuk kualitas bahan kaca ya saya rasa sudah medium ya teman-teman. Dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak ya. Nah, untuk kaca depannya juga sama pakai hardilek kristal. Untuk seramik ini insertnya aluminium nih, yang ada tanda-tanda ini nih. Ini aluminium ya teman-teman, belum seramik. Nah, untuk bezelnya rotatingnya ini 120 klik ya teman-teman. Ini modelnya. Untuk putaran agak sedikit keras, nggak tahu kenapa ya teman-teman. Yang pastinya agak sedikit keras. Muternya juga agak sedikit perlu tenaga. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk crown dia pakai yang koin. Ini belum ini ya teman-teman, belum screw crown ya. Ini mungkin karena tipe SRPD ini enggak termasuk diapers, dia cuman bisa buat kedalaman 100 meter. Ini Seiko tapi masih dikatakan belum kategori diaper ya teman-teman. Kalau untuk Seiko sendiri kategori yang masuk diaper itu pasti rata-rata semua dia udah screw crown ya. Maksudnya screw crown itu udah pakai mur ya, jadi waktu dikunci kita nggak langsung kayak gini. Nah, ini kan kita kan juga udah kunci. Kalau yang pakai screw crown kita harus putar dulu untuk penguncian crown, biar kalau nyelam mungkin ya bisa lebih dalam, agar ini lebih dalam lah nyelamnya. Nah, kalau ini enggak, tinggal kita cek kayak jam pada umumnya lah. Nah, untuk mesin ini seri ini menggunakan 4R36 ya teman-teman. Seiko Time Cup 4R36A. Kalau coba ya kita putar ya. Untuk tanggal harinya
ada Romawi, terus Inggris, Sunday, Monday, ada 2 bahasa, Inggris sama Romawi ya. Untuk hole look ada tipe hole ya, looknya ada lubang nih. Penting untuk mempermudah pergantian strap sih biasanya. Jadi kita nggak perlu congkal-congkel begini. Jadi tinggal tusuk aja bagian sini, udah kelar udah. Nah, ya mungkin ya ini aja ya kalau buat penilaian saya. Oh iya, untuk warna VPD-nya bagus ya teman-teman. Ini udah VPD coating ya, jadi bisa awet. Kecuali ada kegesek keras ataupun jatuh, mungkin ini bakalan lecet dan bakalan biasanya sih ya ada bekas-bekasannya gitu, kayak ngelupas biasanya. Tapi jangan sampai jatuh lah ya teman-teman ya, karena warna hitam ini kita harus ekstra banget buat jaga-jaga, karena kalau udah lecet susah, nggak bisa diwarnain lagi teman-teman. Kalau warna silver ya bisa dipoles juga udah hilang ya. Tapi kalau ini warna hitam susah banget. Nah, untuk pasaran jam ini 3 jutaan sih ya teman-teman di marketplace kita. Ya terserah sih teman-teman mau beli di mana. Mau ada si orange, si hijau, si merah. Biasanya pasarannya 3 jutaan. Ya cari aja yang termurah ya. Tapi ya hati-hati, dicek-cek aja dulu. Yang penting harganya pasaran 3 jutaan. Nah, kembali kita bercerita ke yang satu ini. Nah, ini kebetulan kemarin saya ada satu requestan dari klien saya untuk ngebangun dari nol ya teman-teman. Nah, inilah penampakannya setelah jadi ya teman-teman. Nah, makanya saya punya bahan untuk ngebandingin antara build bangun dari nol dengan yang menggunakan basic Seiko SRPD 79K1. Nah, kebetulan saya punya pasien baru datang. Nah, ini kesempatan saya untuk ngebahas tentang kedua jam ini gitu. Jadi kebetulan ada bahannya teman-teman. Nah, balik lagi ke ini topik ya. Nah, ini kemarin saya build dari nol keseluruhan ini sampai jadi jam berbentuk seperti ini itu teman-teman, saya beli bangunnya satu persatu. Nah, untuk bahan sendiri ini saya menggunakan dari DLW ya teman-teman. Teman-teman bisa search di Google, itu ada satu website yang menjual seluruh spare part buat Seiko Modify ya. Mau dari ya model apa aja teman-teman bisa bangun lah dari situ. Nah, untuk bezel ya, kita tes dari bezelnya tuh teman-teman tuh. Ini udah paten banget ya teman-teman. Dan untuk diputer juga enteng banget ya, nggak ada keras sama sekali. Dan untuk backplaynya juga nggak ada ya teman-teman. Nah, untuk kaca ini pakai double dome cheese. Ini safir ya teman-teman. Dari kilauannya juga udah beda banget tuh sama yang Ardilek. Teman-teman bisa lihat sendiri gimana bersihnya tuh. Untuk insertnya pakai yang dual time teman-teman. Ini dual time keramik pastinya. Dan untuk dial menggunakan yang polos ya, hitam polos. Untuk tanggalnya pakai yang ada 2 bahasa. Kita putar dulu ya teman-teman, kita lihat dulu. Bahasa Jepang kanji sama bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau yang ini kebetulan ya.
stabilizer pakai Depsi. Ke backcase-nya ini teman-teman, backcase ini juga pakai kaca, tapi kacanya materialnya dari safir juga, jadi ya open display ya bahasanya, ya open display kalau yang pakai begini kacanya. Untuk hole ini dia sama ya teman-teman, pakai yang ada lubang juga, jadi pemuda, tapi ini lubangnya agak sedikit lebih besar dari yang punya SRPD tadi. Ini size nya karena emang dia SKX 007, jadi dia agak lebih sedikit gede karena menggunakan yang spring bar, yang fat bar ya, yang gede, yang ukuran 2,5 kalau nggak salah ya. Nah, balik lagi ke antara kedua ini. Nah, kita langsung bandingin antara mesin ya teman-teman. Oke, untuk mesin ya teman-teman. Nah, di rotor ini kalau Seiko ada tulisannya Seiko, logo S-nya kebalik, terus 24 jewel ya, berarti 24 jewel ya. Dan untuk kodenya 4R36A Seiko Time Corp ya. Nah, ini untuk penampakan mesin dari SRPD 79K1 yang banyak di pasaran Seiko punya. Dan ini kalau ini menggunakan NH36A sama 24 jewel, dan di sini ada tulisan SIIQ. Pengertian dari SIIQ ini teman-teman, ini mesin masih dalam naungan Seiko Time Corp ya teman-teman, cuman ini namanya Seiko Instrument Industry kalau nggak salah ya teman-teman, mohon dirawat lagi ya, siapa tahu saya salah ya, mohon maaf. Nah, beginilah penampakannya teman-teman. Nah, ini NH36A dan yang ini 4R36A ya. Nah, kembali lagi, coba kita balik semua, kita coba buka dulu. Kita coba buka dulu rotornya, apakah kita bisa menemukan perbedaan. Nah, ini dalam posisi saya sudah buka ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buka ini juga biar adil, sama-sama kita buka. Teman-teman, yang mana yang menurut teman-teman, nah teman-teman, apakah teman-teman ada menemukan satu perbedaan antara kedua tipe mesin ini? Apakah ada perbedaan teman-teman? Dan yang mana yang SRPD, yang mana yang build saya? Mungkin teman-teman bisa nebak lah ya, yang saya punya yang mana. Yang ini pasti ya teman-teman, karena ada skru crownnya kelihatan, dan untuk desainnya sama aja teman-teman. Nah, disinilah teman-teman, jadi bisa ditarik kesimpulannya bahwa kedua mesin ini antara NH35 sama 4R ya sama aja teman-teman, cuman beda di rotor aja. Bedanya cuma ada tulisan ini, kalau yang ini enggak, polos, karena ini dibikin khusus buat jam apa aja yang untuk di mod, jadi pakai mesin ini. Nah, untuk dari segi performa saya rasa kesimpulannya
sama karena mesinnya sama. Dan untuk bahan saya rasa ini lebih baik karena dia udah paten juga, dari warna juga dia udah FVD-nya juga udah paten banget, lebih hitam ketimbang ini. Ini agak hitamnya nggak terlalu gelap banget ya, masih ada ini. Kalau ini hitam banget pasti. Jadi untuk segi warna lebih baik ini, dan untuk segi performa saya rasa sama ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini lebih bagus, dan ini saya nggak bilang nggak bagus, ini juga bagus, cuman agak kurang lah teman-teman. Dari kaca juga belum safir, ini udah safir. Untuk harga juga ini lebih mahal dan kekurangannya ini harga kalau bikin mahal ya teman-teman. Teman-teman boleh cek di websitenya Namoki ataupun DLW, spare partnya itu nanti kalau digabungin untuk bikin ini bisa menghabiskan dana sekitar 6 juta ke atas ya teman-teman, bisa 7, tergantung spare part yang digunakan model apa, biasanya sih begitu kalau untuk bikin 1 jam mod itu. Nah kalau ini juga, ini kebetulan mau di mod, ini juga banyak yang diganti ya teman-teman, dari bezel, terus insert, terus kaca juga mau di upgrade ke safir, terus insert bezelnya juga mau diganti pakai yang keramik ya. Mungkin ada beberapa part ya, ada kali 4 part yang akan diganti. Nah kalau dihitung-hitung ini dari harga 3 juta, kalau ditambah dengan harga spare part ada 4 biji, sekitar ngabisin duit sekitar 3 juta. Berarti ya kurang lebih juga sih 6 jutaan, 7 jutaan kurang lebih lah ya teman-teman. Dan ini kalau udah di mod teman-teman, kekurangannya ini tetap bakalan melekat di sini nih. Kenapa? Karena ini nggak bisa diganti crown teman-teman. Ini tetap menggunakan crown seperti ini. Tetap untuk water resist dia nggak bisa meningkat sampai 200, tetap 100 meter. Kalau ini emang udah didesain seperti SKE 007, ini 200 meter. Meskipun nanti ini juga di mod, nah ini pasti bakalan lebih kalah lah dibanding ini, karena ini udah 200, ini 200, ini 100. Nah di situ kesimpulannya, kekurangannya ini kalau di mod ya nggak bisa jauh lebih baik dari ini. Ini ngebangun dari nol, sementara ini menggunakan base nya Seiko SRPD 79K1. Nah untuk keunggulannya ini tetap di brand dengan brandnya Seiko. Untuk kesan originalnya ini tetap dapat. Dan sementara ini sebagian orang yang berkesimpulan bahwa ini bukan Seiko, ini jam modifikasi ataupun Homex. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, Homex tapi kan ya nggak beredar di pasaran ya. Kalau lu mau bikin ya lu baru dapat, tapi kalau lu nggak bikin ya lu nggak bakalan nemu gitu ya. Sama aja kan, ini ya limited edition pastinya ya, atau enggak ya special edition lah gitu kan, buatan sendiri, nggak pakai karya orang ya. Kalau ini ya tetap ya SRPD, lu mau di mod gimana juga ya ini tetap SRPD, nggak ada yang spesial. Cuman ya spesialnya ya lu bikin konsep sendiri juga, tapi tetap base-nya tetap seperti ini. Saya rasa ya kelebihan ini ya tetap dipandang original. Kalau yang ini ya ada yang merasa ini Homex segala macam, tapi tetap ya untuk kesimpulannya saya rasa ya sama-sama bagus. Namanya modifikasi nggak ada kata jelek, nggak ada yang bagus. Suatu karya itu kita patut hargai, karena untuk berkarya itu agak susah teman-teman. Kita perlu pemikiran yang ekstra, mencari solusinya gimana bagus ya. Menurut saya itu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, saya rasa itu saja yang bakalan saya bahas. Ini pendapat saya ya pribadi ya teman-teman. Kalau ada pendapat kita yang berbeda ya harap maklum aja, karena setiap pendapat nggak harus sama. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak sudah ikutin channel saya, dan semoga kedepannya kita bisa lebih banyak berbagi tentang ilmu dunia modif ataupun dunia jam pastinya. Terus dukung saya, subscribe channel saya, dan agar kalian dapat ya notifikasi
tentang video saya yang baru lah. Saya mau ngebahas apa, karena ini nggak melulu tentang dunia modif Seiko ya, karena saya akan berbagi tentang semua, tentang jam lah, khususnya servis itu aja ya. Saya rasa itu aja teman-teman. Next time kita bisa ketemu lagi. Bye bye.